Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang tentang pemberkatan nikah. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Pak Paul dan Bu Ida untuk membicarakan tentang makna pemberkatan nikah. Hampir semua kita sebagai pasangan-pasangan suami istri Kristen, nikahnya diberkati di gereja. Tetapi juga ada banyak yang perlu kita ketahui masih tentang pemberkatan nikah di gereja itu, Pak Paul. Nah, sebagai contoh misalnya mengenai maknanya sendiri. Ada sebagian orang yang mengatakan keunikan pernikahan Kristen itu ya pemberkatan di gereja itu gitu. Jadi itu yang membedakan pernikahan Kristen dan yang bukan misalnya. Nah, pandangan Pak Paul sendiri bagaimana mengenai pemberkatan nikah di gereja? Saya kira kita harus melihat dengan perspektif yang berimbang ya Pak Gunawan. Ada kalanya kita ini terlalu memberikan porsi yang terlalu besar terhadap upacara itu sendiri. Yeah. Nah, tapi di pihak lain juga saya tidak ingin kita ini meremehkan makna dari pernikahan gerejawi itu. Saya akan jelaskan yang saya maksud. Ada misalkan orang yang beranggapan bahwa pernikahan Kristen itu kudus karena diberkati di gereja. Yeah. Seolah-olah dengan menikah di gereja dan mendapatkan berkat dari pendeta di gereja, untuk selama-lamanya pernikahan itu menjadi pernikahan yang diberkati. Nah, kata berkat atau diberkati di gereja sebetulnya mempunyai beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah diberkati di gereja atau diberkati oleh Tuhan berarti diperkenan oleh Tuhan. Jadi pernikahan itu pernikahan yang memang Tuhan setujui. Nah, otomatis kita harus mengerti apa itu yang Tuhan akan setujui. Yang jelas adalah Tuhan menghendaki kita menikah dengan yang seiman. Jadi misalkan ada orang yang ingin menikah dan meminta pemberkatan di gereja, tapi pasangannya bukanlah seorang Kristen. Nah, otomatis itu pernikahan hanyalah menjadi upacara formal. Namun saya percaya tidak ada berkat Tuhan untuk pernikahan tersebut. Karena jelas-jelas keduanya melakukan sesuatu yang Tuhan tidak setujui. Jadi apa yang Tuhan tidak setujui, Tuhan tidak mungkin memberkatinya. Jadi unsur memperkenankan Tuhan itu penting sekali sebagai prasyaratnya. Yang kedua adalah berkat mempunyai arti sebetulnya juga memberikan sukacita. Sebab kata berkat itu mengandung arti kebahagiaan, kesukacitaan. Dengan kata lain, sewaktu Tuhan memberkati, Tuhan itu memang akan menambahkan sukacita, akan benar-benar menolong, menyertai pernikahan ini. Sehingga ini menjadi suatu pernikahan yang pas, yang membahagiakan keduanya. Jadi saya kira kebanyakan kita lebih menekankan aspek yang kedua, Pak Gunawan. Kita ini ingin menikah di gereja sebab kita ini mengharapkan Tuhan akan membahagiakan kita. Nah, tapi kita jangan sampai melupakan aspek yang pertama tadi saya sebut, yaitu aspek memperkenankan hati Tuhan sebagai pernikahan yang memang Tuhan setujui. Jadi sekali lagi ya, saya mau simpulkan, jangan kita ini menempatkan berkat dalam pernikahan
secara kaku tapi juga tidak tepat. Sebaliknya saya juga tidak mau kita ini meremehkan pernikahan. Nah ini banyak dilakukan misalnya oleh para bintang-bintang film ya yang menikah di gereja-gereja. Saya ini langsung mengingat para bintang film di Amerika Serikat. Waktu mereka menikah ya mereka senantiasa mencari gereja untuk menikahkan mereka. Tapi bagi mereka pernikahan gerejawi juga sebetulnya tidak mempunyai dampak apa-apa. Mereka tidak mempunyai konsep bahwa nomor satu, pernikahan ini haruslah diperkenankan oleh Tuhan. Mereka tidak begitu pusingkan hal itu. Kedua, mereka juga tidak pusingkan aspek Tuhan itu memberkati dalam pengertian membahagiakan. Melalui pernikahan ini, kedua, insan itu akan mendapatkan kecocokan dan hidup mereka akan penuh dengan sukacita karena Tuhan memberkatinya. Mereka juga tidak punya konsep itu. Jadi, mereka-mereka ini menikah di gereja hanya dengan tujuan tradisi. Hal yang biasa dilakukan. Dan hal yang baik dilihat oleh orang. Mereka menganggap bahwa pernikahan itu seolah-olah belum resmi ya, dalam tanda kutip, kalau belum dilakukan di gereja. Hanya itu saja. Jadi saya kira kita perlu memiliki keseimbangan ya. Jangan sampai kita mental dari yang satu ke satunya lagi. Nah Pak Paul, kalau pernikahan itu mempunyai arti untuk memperkenalkan hati Tuhan, tentunya kan ada contoh-contoh konkret ya, syarat-syarat gimana untuk bisa diperkenan oleh Tuhan itu pasangannya bagaimana Pak Paul? Tadi saya sudah singgung bahwa yang pertama dan yang mutlak harus dipenuhi adalah keduanya harus seiman. Keduanya harus seiman. Jadi dua-duanya itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka dan telah menjadi juru selamat bagi dosa mereka. Nah yang kedua, menurut saya ini juga sangat penting, yaitu yang menjadikan pernikahan itu Kristen bukanlah upacaranya, tapi kehidupan kedua insan ini, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Nah, sekarang saya mau sedikit banyak bergeser ke topik yang memang berdekatan dengan yang sedang kita bicarakan, yaitu apa yang menjadikan pernikahan itu pernikahan Kristen. Sering kita beranggapan pernikahan itu pernikahan Kristen karena dinikahkan atau upacaranya dilakukan secara Kristiani. Nah, saya mau menekankan bahwa yang menjadikan pernikahan kita itu pernikahan Kristen bukan upacaranya, tapi kehidupan pernikahan kita itu. Apakah benar-benar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan apakah kehidupan kita itu memperkenankan hati Tuhan. Jadi bagi saya itu yang terlebih penting. Dan berkat Tuhan yang tadi saya maksud dengan menambahkan sukacita dalam kehidupan kita, itu juga diperoleh tidak secara otomatis. Tidak karena kita ini menikah di gereja, maka untuk seumur hidup Tuhan akan terus menambahkan sukacita. Tidak. Jadi bagaimanakah kita ini berdua hidup? Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan Tuhan curahkan. Jadi kita tidak bisa membatasi pemahaman kita hanya pada upacaranya. Nah ini saya kira anggapan yang beredar sekarang ini. Pokoknya menikah secara Kristen, seolah-olah ya nanti akan terus diberkati. Saya kira tidak. Bergantung bagaimana keduanya itu hidup setelah mereka menikah. Kalau yang satu hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, misalkan berfoya-foya, main judi, main perempuan lain dan sebagainya, bagaimanakah bisa mengharapkan berkat Tuhan? Tidak mungkin, karena hidupnya sudah tidak lagi memperkenankan Tuhan. Atau dua-duanya tidak mudah mengalah kalau ada perbedaan pendapat, dua-duanya keras kepala, sombong dan sebagainya. Bagaimanakah berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan yang tidak suci dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi konsep berkat itu saya kira ya jauh lebih luas dari sekadar diberkati di gereja. Ya, tapi memang betul Pak. Di negara kita pada saat ini kan salah satu prasyarat untuk bisa mendapatkan
surat keterangan pernikahan itu, surat kawin itu, kan perlu dilakukan pemberkatan di gereja. Gitu. Jadi memang itu banyak unsur formalitasnya. Nah, menanggapi hal itu, bagaimana seharusnya gereja bersikap itu? Gereja harus tetap melakukan upacara pemberkatan upacaranya, tapi sebelumnya perlu menyaring dengan baik, menyeleksi, meneliti, mencermati pasangan yang akan menikah itu. Jangan sampai akhirnya gereja memberkati orang yang tidak memperkenankan Tuhan. Apalagi kalau misalnya jelas yang satu itu tidak seiman, yang satu itu tidak hidup dalam Tuhan misalnya. Nah, gereja berhak menolak. Ada kalanya saya kira, ya saya juga sebagai pendeta mengakui bahwa ya kami-kami ini ada kalanya ya sungkan. Masa orang mau menikah ya dipersulit dan sebagainya. Tapi saya kira kita ini bukannya mau mempersulit, tapi mau menegakkan kebenaran Tuhan juga. Jadi jangan sampai kita menjadi lembaga yang begitu sembarangan menikahkan orang. Asal mereka senang, ya kita senang, ya udah kita nikahkan mereka. Saya kira itu juga keliru. Nah, kalau ada ya Pak Pol, kalau salah satu pasangan ini kadang-kadang kan ada yang hamil dahulu gitu ya Pak Pol. Itu gimana gereja? Kadang kalau ditolak katanya tidak ada pengampunan. Itu bagaimana Pak Pol? Sementara ini ada beberapa posisi ya, Bu Ida. Ada gereja yang mewajibkan bagi yang sudah hamil di luar nikah itu untuk menikah di misalnya aula, tidak lagi dalam ruang ibadah, atau misalnya di dalam ruang serbaguna, atau di rumah si mempelai. Ada gereja yang mempunyai aturan seperti itu. Tapi juga ada gereja yang memberikan izin mereka menikah dalam ruang ibadah. Nah, bagi saya secara pribadi ini ya, tempatnya bagi saya tidak masalah. Kalau misalkan gereja memang menetapkan agar tempatnya di luar, baik. Kalau gereja berpendapat tidak apa-apa di dalam juga, baik. Bagi saya yang paling penting adalah gereja perlu melihat bahwa keduanya sudah bertobat. Keduanya sudah bertobat. Jadi dalam konseling pranikah kita memang mewajibkan si mempelai untuk memberikan keterangan yang jujur. Sudahkah mereka berhubungan suami istri sebelum menikah? Jangan sampai kita ini akhirnya ya sebagai hamba Tuhan merasa lega. Oh, mereka ini tidak hamil, lega. Tapi apa bedanya kalau mereka memang tidak hamil, tapi karena menjaganya dengan baik, memakai alat-alat kontraseptif misalnya. Tapi mereka terus berhubungan suami istri sebelum mereka menjadi suami istri. Jadi saya kira kita hamba Tuhan juga harus berhati-hati, jangan sampai terpaku pada yang kasat mata, yang nampak saja. Yang tidak nampak pun harus kita lihat. Kalau memang ada bukti mereka sudah berhubungan suami istri dalam pranikah, dalam bimbingan pranikah, kita ketahui hal itu. Tugas hamba Tuhan adalah untuk meminta mereka bertobat dan menghentikan perbuatan itu. Mereka sadar apa tidak itu dosa. Mereka mau tidak bertobat atas perbuatan mereka. Nah, kalau kita melihat memang mereka tidak mau bertobat, saya sebagai hamba Tuhan akan dengan lega berkata, saya tidak akan nikahkan kalian. Jadi gereja berhak menolak. Gereja tidak berkewajiban menerima semua orang yang mau menikah di gerejanya. Tidak harus. Sebab gereja adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu membiarkan orang melakukan hal-hal sekehendak mereka. Tuhan meminta anak-anaknya untuk hidup taat kepadanya. Jadi saya kira gereja sebagai utusan Tuhan di bumi ini harus mewakili Tuhan dengan jelas juga. Jadi peran bimbingan pranikah itu penting sekali Pak Pol ya, khususnya pada saat seperti ini. Betul. Untuk memberikan pengertian yang benar gitu. Betul. Iya. Pak Pol, ini ada satu kasus yang disampaikan oleh para pendengar kita ya, dari salah satu kota itu yang pasangan suami istri ini sudah menikah kurang lebih 22 tahun ya, 20 tahun lebih gitu. Nah, penulis surat ini adalah seorang ibu yang usianya 42 tahunan gitu dan
suaminya itu sekitar umur 50 tahun. Mereka dikaruniai seorang putri yang kini sudah berusia 21 tahun. Nah, 6 tahun yang lalu itu suaminya menikah lagi, tapi bukan secara Kristen gitu ya, dalam agama yang lain. Dan ketika sudah mempunyai anak laki-laki, maka ibu itu dan membaptiskan anaknya. Ya, jadi anaknya itu dibaptiskan di sebuah kota lain itu, dan bahkan dipestakan gitu, diperingati. Nah, lalu si suami itu juga beristri lagi, tetapi rupanya mengalami hambatan dalam usahanya dan sebagainya, dan tidak lagi menghiraukan istrinya gitu. Nah, pertanyaan yang diajukan adalah saat ini gitu ya, status pernikahan antara si ibu ini dengan si suami yang kemudian sudah menikah lagi, bagaimana Pak? Cerai ya tidak, karena mereka khususnya ibu ini sebagai orang Kristen ya tidak mau melakukan perceraian gitu. Tetapi si suami ini kan sudah tidak lagi mencukupi nafkah istrinya. Gimana Pak menurut Pak? Oke, jadi isi surat itu adalah menanyakan tentang suami yang menikah kembali. Iya. Dan menikahnya secara Kristen atau bukan? Tidak. Bukan secara Kristen. Ya. Tapi akhirnya setelah punya anak, anaknya itu dibaptiskan di kota lain gitu ya Pak. Kota lainnya secara Kristen. Iya. Oke. Sebelum saya menjawab, saya hanya ingin memberikan penjelasan kepada para pendengar bahwa kami tidak selalu membahas surat yang dialamatkan kepada kami. Iya. Dan kami menganggap semua surat itu adalah hal-hal yang rahasia. Surat ini kami bahas karena diminta ya Pak Gunawan ya oleh penulis surat ini memang meminta supaya ini mungkin diketahui banyak orang ya, tetapi kita kan tidak menyebutkan nama, identitas atau apa, hanya itu. Ya. Secara rohani dulu ya Pak Gunawan, saya akan bahas ya. Saya akan bacakan dari Markus pasal 10. Dan ini adalah suatu percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di ayat 10, dari pasal 10 ya. Ketika mereka sudah sampai di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu, yakni tentang perceraiannya. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Di sini kita melihat Pak Gunawan bahwa Tuhan menganggap pernikahan kedua itu dalam konteks yang tadi ya sebagai suatu perzinahan. Jadi jelas Tuhan berkata barang siapa menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Kenapa disebut perzinahan? Sebab pernikahan yang kedua itu Tuhan tidak akui. Oleh sebab itulah hubungannya dengan wanita lain tersebut dianggap sebagai suatu perzinahan. Jadi begini maksudnya. Kalau pernikahan yang kedua itu Tuhan akui sebagai pernikahan yang sah, Tuhan gak akan panggil itu sebagai suatu perzinahan. Dipanggil perzinahan karena dianggap itu adalah hubungan suami istri atau hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi kalau kita membahas pertanyaan ibu tadi dari segi Kristen, rohani, jawabannya adalah pernikahan yang kedua itu tidak sah di mata Tuhan. Jelas-jelas, sebab si suami ini memang meninggalkan istrinya yang sah untuk mengawini orang lain. Ya, jadi pernikahan yang kedua itu tidak sah di mata Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak mereka gitu Bapak? Nah, dalam soal anak secara rohani, anak itu anak yang sah. Begini soalnya. Kita tidak bisa menggunakan istilah anak haram. Saya kira istilah anak haram itu istilah yang tidak adil ya terhadap si anak. Sebab yang tidak haram adalah
hubungan antara si bapak dan si mak itu tadi. Iya, iya. Anak itu sendiri bukanlah anak yang diharamkan. Tetap karunia Tuhan. Ya? Tetap karunia Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan anak kepada mereka. Tapi keduanya itu memang telah melakukan hubungan yang haram. Nah, si anak itu tidak bersalah apa-apa. Jadi, apa status anak itu? Ya, anak itu tetap adalah anak yang Tuhan berikan. Sejauh ini memang ada perasaan yang bersalah gitu Pak dalam diri si ibu ini. Karena dia juga terlibat di dalam pelayanan dan sebagainya, tapi dia tahu mungkin tadi yang Pak Paul katakan bahwa itu sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa melepaskan perasaan bersalahnya itu Pak? Si ibu ini maksudnya si ibu yang istri sah itu Pak Gunawan ya. Dia tidak membuat satu kesalahan pun. Jadi dalam hal ini si ibu tidak perlu merasa bersalah sedikit pun, kecuali memang dia mempunyai andil yang besar dalam membuat si suaminya itu meninggalkan dia. Tapi saya percaya tetap begini ya, pernikahan itu tidak akan mengundang problem. Kita ini adalah dua orang yang berbeda sudut pandang, jadi pasti ada problem. Tapi Tuhan tidak menginginkan karena ada problem kita cari perempuan lain. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang berkata, karena engkau tak mengertiku, aku cari wanita lain. Ya tidak bisa. Engkau tidak cocok, ya cocokkan. Engkau usahakan agar bisa cocok. Nah, di dalam kasus si ibu ini, saya tidak tahu kasusnya secara mendetail, karena memang tidak dijabarkan. Namun kalau masalahnya masalah yang manusiawi antara dua orang suami istri, saya kira ibu ini tidak usah merasa bersalah. Tidak ada kesalahan pada dirinya. Yang bersalah adalah si suami. Telah meninggalkan istri yang sah, menikah dengan orang lain, malahan dia itu menyangkali imannya karena menikah tidak secara Kristiani. Mungkin dia juga tahu dia tidak bisa menikah secara Kristiani dan sebagainya. Jadi yang jelas salah adalah si suami. Si ibu ini mau melayani Tuhan, silakan melayani Tuhan. Dia tidak ada kesalahan dalam hal ini. Yang bersalah adalah si suaminya. Jadi walaupun tidak ditanyakan Bapak, saya tergoda untuk bertanya ini. Bagaimana seandainya si ibu itu lalu tertarik pada pria lain dan dia menikah dengan pria lain itu Bapak? Nah, dalam hal ini saya menggunakan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 7. Di situ Paulus memang memberikan nasihat kepada para istri yang ditinggalkan oleh suami mereka. Dan kebetulan suami mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, Paulus justru menegaskan, biarkan mereka pergi. Jangan ditahan-tahan sehingga timbul keributan dalam masalah perceraian ini. Biarkan mereka pergi. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Sudah, jangan bikin ribut. Paulus menekankan prinsip kedamaian. Nah, jadi dalam hal ini saya akan berkata kepada si ibu itu, kalau ibu itu bersedia, saya kira biarkan ibu itu melepaskan si suaminya. Meskipun si ibu itu berat lakukan ini, tapi yang meninggalkan si ibu adalah si suami tersebut. Dan dia sudah ada istri lain. Ya di mata masyarakat memang diakui sebagai pernikahan yang sah karena sudah menikah. Tapi di mata Tuhan Yesus kita tahu tidak diakui. Namun ya kita bisa menggunakan nasihat Rasul Paulus, yaitu udah biarkan. Jangan buat ribut. Dia mau tinggalkan engkau, ya udah biarkan dia pergi. Jadi saya katakan kepada si ibu ini, silakan kalau engkau ingin memformalkan perceraianmu dengan suamimu yang telah meninggalkan kau ini dan sudah kawin dengan orang lain, ya silakan, biarkan. Nah, misalkan dia nanti tertarik dan jatuh cinta dengan seorang pria yang lain, kalau saya secara pribadi bicara untuk diri saya akan izinkan. Saya akan izinkan. Sebab pertama-tama juga dia adalah korban dari perbuatan suaminya ini. Banyak pasangan-pasangan Bapak yang mungkin dahulu sebelum jadi orang Kristen sudah menikah Bapak. Lalu sekarang jadi Kristen lalu punya anak-anak gitu. Menginginkan agar pernikahan mereka itu diberkati di gereja. Bagaimana dalam hal ini Bapak? Jadi misalnya saya itu waktu menikah karena belum Kristen ya tentu tidak ada pemberkatan di gereja. Tapi sekarang setelah bertobat dan istri juga bertobat, lalu
kepingin itu diberkati di gereja dengan pengertian ya, supaya mungkin tadi yang Pak Paul katakan, pernikahan ini diberkati gitu. Jadi bagi saya boleh, iya boleh tidak, terserah. Kalau mau diberkati ulang ya silakan, tidak mau ya tidak apa-apa. Sebab Tuhan mengakui institusi atau kelembagaan pernikahan. Dilakukan oleh siapapun dalam konteks budaya apapun, Tuhan akui sebagai pernikahan yang sah. Begitu. Dan sekali lagi saya tekankan, berkat Tuhan bukanlah tercurah pada waktu upacara pernikahan itu. Tapi pada masa setelah pernikahannya, bagaimana kita hidup dengan istri atau suami kita. Apakah memperkenankan Tuhan atau tidak. Memang sebaiknya gitu ya, pernikahan muda-mudi kita itu diberkati di gereja, tapi betul, tentu dibutuhkan bimbingan agar mereka betul-betul memahami dan dengan demikian bisa menghargai makna pemberkatan nikah di gereja itu. Sebab itu suatu kesaksian Pak Gun. Waktu orang Kristen menikah, dia memberikan kesaksian kepada umum bahwa Tuhan hadir dalam hubungan mereka. Jadi kehadiran Tuhan itu dinyatakan melalui pernikahan Kristen tersebut. Itu maknanya. Tapi itu juga mengandung konsekuensi logis Pak Paul. Kalau seandainya pernikahan itu tidak harmonis gitu, lalu orang juga menuduh itu, lihat orang Kristen hidupnya, hidup berumah tangganya kan gitu Pak Paul. Betul sekali. Ya, jadi memang itu suatu tantangan juga selain kesempatan untuk bersaksi lewat kehidupan rumah tangga. Betul. Baiklah, demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi. Kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga, dalam hal ini khususnya mengenai pemberkatan nikah, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian serta surat-surat dan saran-saran Anda kepada kami. Namun kami tetap menantikan saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda. Dari studio kami ucapkan selamat sampai jumpa lagi pada kesempatan yang